baik, ku yakin Dia selalu peliharaku, Dia baik bagiku. Walau dalam cobaan semuanya mendatangkan kebaikan, ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Ku yakin Dia selalu peliharaku, Dia baik bagiku. Shalom. Selamat sore saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terpuji-pujilah Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, Allah sumber segala penghiburan. Jika kita boleh hidup, boleh bernapas sampai pada hari ini, semuanya itu oleh karena kasih Tuhan, anugerah Tuhan bagi kita, anak-anaknya. Saudara terkasih, senang sekali pada sore hari ini saya boleh jumpa lewat udara, berbincang-bincang santai betapa Tuhan Bapa Yahweh Yeshua Al-Masya Elohim adalah yang mengasihi kita, yang senantiasa memberkati kita, memberikan kita pertambahan, memberkati kita jasmani terlebih rohani. Saudara terkasih, oleh sebab itu kita sebagai anak-anak Tuhan jangan hidup di dalam kekhawatiran, saudara terkasih. Sebab jika kita hidup dalam kekhawatiran, maka kita akan menghambat masa depan kita. Kita tidak mendapat janji-janji Tuhan, sebab kita hidup di dalam kekhawatiran, menghambat masa depan kita dan saya, saudara terkasih. Sebab kekhawatiran itu bukanlah daripada Tuhan. Kekhawatiran itu adalah dari roh-roh jahat, roh-roh ketakutan yang oleh kerja iblis yang mendakwa kehidupan kita, saudara terkasih, yang ingin menjatuhkan kita, yaitu roh yang mencuri, membunuh, dan membinasakan. Sebab itu saudara terkasih, betapa kekhawatiran itu saudara terkasih menghambat masa depan kita. Kita tidak memperoleh janji-janji Allah yang begitu mulia, yang begitu besar bagi kita, saudara terkasih. Baiklah, pada sore hari ini saya akan berbagi firman. Saudara terkasih, di mana Yesus Kristus Tuhan adalah jaminan bagi kita. Saya akan membuka yaitu Ibrani 7 ayat 22, saudara terkasih. Firman ini adalah jaminan bagi kita. Firman ini sangatlah berkuasa, saudara terkasih. Firman Tuhan, Ibrani 7 ayat 22. Demikianlah pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat, saudara terkasih. Demikianlah Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat, saudara terkasih. Yesus Kristus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat, saudara terkasih. Siapakah yang dapat menjamin kehidupan kita? Saudara terkasih, siapakah yang dapat menjamin kehidupan kita? Yaitu Yesus Kristus Tuhan. Ia menjamin masa depan kita, akhir hidup kita, menjamin keselamatan kita, menjamin kehidupan kita, saudara terkasih,
sampai pada akhir kita, sampai pada kita mendapat keselamatan yang kekal. Yesus Kristus adalah jaminan kehidupan kita, saudara terkasih. Betapa kita bangga, betapa kita berharga, saudara terkasih, karena kita dijamin oleh Yesus Kristus Tuhan. Masa depan kita, kehidupan kita, keselamatan kita ada dalam jaminan, yaitu jaminan Yesus Kristus Tuhan yang menjamin semuanya. Sebab itu, saudara terkasih, jika kita hidup di dalam kekhawatiran, saudara terkasih, hidup di dalam ketakutan, saudara terkasih, itu membuat kita tidak mendapat janji Tuhan. Itu menghambat masa depan kita. Itu menghambat kehidupan kita untuk menerima janji-janji Allah. Sebab ketakutan itu adalah dari setan, dari roh-roh pendakwa, yaitu roh-roh malaikat-malaikat yang jatuh, saudara terkasih, yang mencuri, membinasakan, dan membunuh, saudara terkasih. Sebab itu kita harus, saudara terkasih, jangan hidup dalam kekhawatiran. Sebab hidup di dalam kekhawatiran itu membuat kita kehilangan segala sesuatu, saudara terkasih, membuat kita menjadi stres, saudara terkasih. Dan kekhawatiran itu, jika kita hidup dalam kekhawatiran, apa yang kita takutkan itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Baiklah, pada hari ini saya akan membukakan firman Tuhan, betapa Tuhan itu memberikan pertambahan bagi kita, memberikan berkat-berkatnya bagi kita. Kita akan buka di Mazmur 115 ayat 13, saudara terkasih, sampai 15. Firman Tuhan memberkati, Mazmur 115 ayat 13. Memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Kiranya Tuhan memberi pertambahan kepada kamu, dan kepada anak-anakmu. Saudara terkasih, Tuhan itu memberkati orang-orang kecil maupun orang-orang yang besar. Saudara terkasih, tidak peduli dia orang kecil, orang besar, Tuhan itu memberkati, saudara terkasih. Dan Tuhan itu memberikan pertambahan bagi kita, bagi kamu, dan bagi anak-anak kita, saudara terkasih. Kita kalau hidup di dalam kekhawatiran, saudara terkasih, kita akan tidak mendapat berkat Tuhan, tidak mendapat pertambahan, tidak dapat mendapat berkat-berkat Tuhan, saudara terkasih. Sebab kekhawatiran itu menghambat masa depan kita, saudara terkasih. Dan firman Tuhan pada ayat yang ke-15, diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara terkasih, siapakah yang memberkati kita itu? Yaitu Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Saudara terkasih, kita diberkati oleh Tuhan. Tuhan itu memberkati kita. Saudara terkasih, kasih setianya selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya selalu baru setiap hari, saudara terkasih. Ia memberikan pertambahan bagi anak-anak kita. Yang memberkati kita itu adalah Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi, saudara terkasih. Oleh karena itu, di akhir zaman ini, saudara terkasih, jika akhir zaman ini ada masa-masa sukar, akan terjadi masa-masa sukar. Saudara terkasih, kita jangan takut, jangan khawatir,
Sebab segalanya itu, saudara terkasih, kesusahan itu, masa-masa yang sukar itu adalah untuk menguji iman kita, memurnikan iman kita, saudara terkasih, agar kita tidak bercacat celah, agar kita utuh, dan kita akan keluar menjadi orang-orang yang berkarakter Kristus, saudara terkasih. Sebab semua kesusahan, masa-masa sukar ini, saudara terkasih, semua adalah ujian bagi kita, agar kita dimurnikan, agar kita menjadi utuh, saudara terkasih, sehingga kita keluar menjadi berkarakter Kristus, kita dimurnikan iman kita, saudara terkasih. Sebab itu, saudara terkasih, apapun keadaan kita, jangan kita khawatir, jangan kita takut, saudara terkasih. Baiklah, sekarang firman Tuhan yang berkata pada 1 Korintus 3 ayat 13, saudara terkasih, di mana firman Tuhan berkata kepada kita bahwa saudara terkasih, 1 Korintus 3 ayat 13, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Saudara terkasih, dalam firman ini, saudara terkasih, bahwa masing-masing orang akan diuji oleh api, saudara terkasih, oleh penderitaan, saudara terkasih, oleh bermacam-macam masalah, kekelaman, lembah-lembah kekelaman, masalah-masalah kehidupan, saudara terkasih, itu adalah api pengujian, agar kita dimurnikan, saudara terkasih, agar kita tidak kekurangan satu apapun, agar kita murni dan sempurna, dan kita tampil menjadi orang yang berkarakter Kristus, dan kita dapat melihat betapa kuasa Tuhan bagi kita, menolong kita, memberikan kita masa depan penuh pengharapan, asalkan kita jangan khawatir, jangan takut, dan jangan bimbang, dan kita selalu bertekun di dalam iman, di dalam hidup, di dalam kebenaran, hidup di dalam takut akan Tuhan. Sebab kita selama ada di dunia ini adalah tempat kita bertanding iman, di mana kita diuji iman kita, diuji kehidupan kita, saudara terkasih, sebab masa penderitaan yang ada di dunia ini, saudara terkasih, menghasilkan iman yang lebih berharga dari segala apa yang ada di dunia ini, sehingga kita memperoleh mahkota dan puji-pujian dari Allah, saudara terkasih. Sebab itu, saudara terkasih, di akhir zaman ini terjadi masa-masa yang sukar, tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan jangan khawatir, jangan takut. Dalam menjalani hari-hari ini, kita harus berjalan, berdiri di dalam kekuatan kuasa Allah yang Maha Tinggi, yaitu firman-Nya, dan Roh Kudus dan Roh Allah itu yang bertahta di dalam hati kita, itu yang menuntun kita untuk berjalan
di dalam kebenaran, dalam kehendak Tuhan, karena Roh Kudus itulah yang memberikan kita kekuatan yang dapat memampukan kita untuk berjalan dalam kebenaran, dalam kehendak Tuhan. Tanpa Roh Kudus kita tidak dapat berbuat apa-apa, saudara terkasih, sebab kita adalah manusia, adalah debu tanah. Debu tanah tidak dapat berbuat apa-apa, saudara terkasih. Oleh karena Roh Tuhan, Roh Yesus Kristus, Roh kebenaran itu, saudara terkasih, yang bekerja, yang memampukan kita untuk melakukan kebenaran, melakukan kehendak Tuhan, saudara terkasih. Sebab di luar Tuhan, saudara terkasih, manusia debu tanah binasa, saudara terkasih, tidak mempunyai kekuatan, tidak mempunyai perlindungan, saudara terkasih. Debu tanah tanpa Roh Kudus, tanpa firman Tuhan, binasa, saudara terkasih. Sebab itu, sebagai anak-anak Tuhan, kita jangan khawatir akan segala sesuatu. Semuanya yang kita alami, beban kehidupan, masalah, pencobaan, itu semua menguji iman kita, memurnikan iman kita, untuk kita ditentukan, untuk kita melahirkan karakter-karakter Kristus, yaitu kita menjadi anak-anak Tuhan yang mempunyai iman kuat, teguh, saudara terkasih, menjadi anak-anak Tuhan yang serupa, segambar dengan Yesus Kristus Tuhan, saudara terkasih. Sebab itu, jangan kita bimbang, jangan kita ragu. Apapun yang ada di hadapan kita, masalah, pencobaan, sakit, penyakit, saudara terkasih, semuanya itu hanyalah ujian bagi kita, agar kita semakin mendekat kepada Tuhan, agar kita dimurnikan, agar kita dilahirkan baru, sehingga kita mempunyai karakter Kristus, mempunyai iman yang teguh, saudara terkasih, seperti emas yang dimurnikan di dalam perapian, sehingga menghasilkan emas yang murni, saudara terkasih, yang lebih berharga dari apa yang ada di dunia ini. Saudara terkasih, biarlah pada hari ini kita menjalani hari-hari ini tanpa ketakutan, tanpa khawatir masalah makanan, masalah penghidupan, saudara terkasih. Sebab firman Tuhan berkata pada Roma 14 ayat 17 berkata bahwa kerajaan Allah bukan masalah makanan atau minuman, tetapi damai sejahtera, sukacita, sukacita, kebenaran, dan oleh Roh Kudus, saudara terkasih. Sebab itu, kerajaan Allah bukanlah bercerita tentang makan, minum, tapi damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus, saudara terkasih. Biarlah pada hari ini kita berfokus kepada janji Tuhan, kepada firman Tuhan, pegang janji Tuhan, pegang firman Tuhan, menjadi kekuatan bagi kita, menjadi rema di dalam hidup kita. Dan biarlah kita semakin kecil, tetapi Yesus Kristus Tuhan semakin besar oleh firman-Nya yang ada di dalam hati kita, oleh Roh Kudus yang membawa kita untuk berjalan di seluruh kebenaran firman Tuhan, untuk berjalan dalam kehendak Tuhan, agar kita berbuah-buah yang manis, menyenangkan hati Tuhan untuk kemuliaan Allah. Saudara terkasih, biarlah kita, walau badai taupan datang menerpa angin, air masuk ke dalam kapal kita, saudara terkasih, tapi Yesus Kristus Tuhan ada di dalam kapal kita. Ia meredakan angin, Ia menyembuhkan kita, Ia menyelamatkan kita.
Ia memberikan kita masa depan penuh pengharapan, penuh damai sejahtera. Sampai disinilah kesaksian firman ini, kiranya diberkatilah kita, dan biarlah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus Tuhan, itu yang dan persekutuan yang manis dalam penghiburan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai Maranatha. Shalom.